Jumpa lagi dengan Pak Joko. Ya, hari ini Pak Joko akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan untuk hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin, mari Tuhan sertai hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap anak-anak boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka, dan percaya bahwa hanya dalam kasih, dalam anugerah yang daripada Tuhan, kami semua boleh menikmati yang terbaik, yang luar biasa baik. Berkati seluruh anak-anak, juga orang tua yang ikut melihat siaran ini, biarlah mereka pun menikmati jamahan kasih yang daripada Tuhan. Mereka boleh duduk diam dan melihat siaran dan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang diterima boleh menjadi rema di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anak, hari ini sebelum kita mulai, kita mau naikkan pujian, segala puji syukur. Ya, segala puji syukur bagi Tuhan karena hari ini kita dikasih kesempatan untuk kita boleh menikmati segala yang baik yang daripada Tuhan. Ya, satu pujian lagi bicara tentang kasih, KASIH.
kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ya, tadi bicara tentang kasih. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Tidak marah-marah ya. Kita ingat bahwa dulu selalu ada waktu ibadah, kita bisa memperagakan bagaimana kita tidak boleh marah-marah, bagaimana kita kasih, kita mengasihi teman-teman dan memberikan yang terbaik buat teman-teman kita. Ya, sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau nyanyikan Janjimu Seperti Fajar.
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh. Ya, anak-anak, tapi sebelum kita mau masuk, kita mau berdoa dulu. Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati setiap pemberitaan dan apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, biarlah nama Tuhan yang dipuji-puji melalui kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Hanya daripada Tuhan saja semua kebenaran, semua firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak, Pak Joko ngelanjutin cerita dari Kak Wati minggu lalu, yaitu tentang Yefta. Ya, diambil dari Hakim-Hakim 12. Kalau Kak Wati kemarin bicara tentang bagaimana Tuhan menyertai Yefta, melepaskan bangsa Israel dari Bani Amon, dan semua persoalan, semua kehidupan yang sudah dilewati Yefta melalui kehidupannya, dan Tuhan menolong secara luar biasa. Nah, hari ini Pak Joko lanjutkan cerita tentang Yefta dari Hakim-Hakim 12. Mari kita baca dari Hakim-Hakim 12 ayat 1. Pak Joko bacakan judul perikopnya Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu." Ya, ini satu hal yang luar biasa gitu ya, anak-anak. Ada suku Efraim, kalau Yefta kan dari Gilead ya. Kalau ini ada suku Efraim yang tiba-tiba datang kepada Yefta, dan bukannya mengucapkan selamat kepada Yefta, bukan mengucapkan terima kasih, karena Efraim dengan Gilead itu agak nggak terlalu jauh, dan sama-sama juga di dalam posisi dijajah oleh Bani Amon. Tapi di sini suku Efraim datang kepada Yefta, bukan datang dengan baik-baik, bukan datang dengan persembahan, bukan datang mengucap syukur, malah datang marah-marah. Ya, marah-marah dan mengancam bahwa dikatakan nama kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu. Satu pernyataan, satu tindakan yang luar biasa dari suku Efraim, yang arogannya luar biasa, yang sombongnya luar biasa. Ya, kalau lihat peristiwa sebelumnya di Hakim-Hakim 8, di situ pun suku Efraim datang kepada Nabi Gideon dan kurang lebih mengatakan hal yang sama. Tapi di Hakim-Hakim 8, ya, Nabi Gideon punya hati yang luar biasa. Dia mau rendah hati. Dia menyampaikan hal-hal yang memuji-muji bagaimana suku Efraim bisa menolong dan membebaskan bangsa Israel pada saat peperangan dengan lawan dari Nabi Gideon ini. Tapi di sini di Hakim 12 ini, ya, kalau kita mau lihat peristiwanya sebelum peristiwa suku Efraim datang. Sebelum peristiwa suku Efraim datang ini, Yefta baru selesai berperang dan menang melawan Bani Amon. Ya, dia selesai berperang, artinya dia punya kemampuan, punya kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan peperangan yang melawan bukan hanya 1-2 orang, tapi melawan dengan banyak orang. Dan tiba-tiba datanglah suku Efraim dengan songongnya, dengan sombongnya, dengan arogannya mengatakan bahwa
kenapa kamu nggak ajak-ajak saya? Kenapa kamu hanya berperang sendiri? Bahkan mengancamnya, kalau begitu kami akan membakar rumahmu beserta dengan Yefta. Ya, di sini sebenarnya kalau adik-adik baca lagi di ayat 2, Yefta masih baik. Kata Yefta bilang, aku sudah minta tolong, aku sudah minta tolong, tapi kamu nggak ada. Ya, sudah minta tolong, tapi suku Efraim tidak datang. Benih-benih dosa muncul di dalam kehidupan bangsa Israel di zaman nabi-nabi ini. Benih pertama, mereka kalau tidak ada nabi, mereka tidak taat, mereka berbalik kepada kehidupan yang menyembah berhala. Di sini pun peristiwa yang hampir sama terulang di Hakim-Hakim 8 dengan Hakim-Hakim 12 ini. Suku Efraim tidak sadar diri bahwa apa yang mereka lakukan itu membuat persaudaraan mereka dari 12 suku itu jadi satu permusuhan, bahkan satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ya, kalau mungkin mereka datang baik-baik kepada Yefta, mungkin mereka mengucap syukur karena Yefta sudah pimpin bangsa Israel, pimpin secara khususnya Gilead dan juga suku-suku yang dekat Efraim, Manasye. Mungkin Yefta tidak akan seperti ini. Orang-orang Gilead pun tidak akan semarah seperti peristiwa ini. Tapi di sini karena suku Efraim datang dengan arogannya, dengan sombongnya, bahkan dengan ancaman yang luar biasa, membuat perpecahan, membuat peperangan di antara suku-suku Israel. Antara Gilead dengan Efraim terjadilah peperangan yang luar biasa. Dan kalau adik-adik lihat dari peristiwa ini, ya, sebagian dari orang-orang Gilead menjaga perbatasan supaya orang-orang yang dikalahkan oleh Gilead mulai pimpinan Yefta, yaitu suku Efraim ini, pada saat mereka akan pergi, mereka akan kembali ke daerahnya, mereka dicegat. Ya, mereka dicegat. Dan ada satu kata password kalau di dalam komputer. Di sini dikatakan harus mengucapkan satu kata sibulet. Ya, mungkin karena lafal cara menyampaikannya antara suku Gilead dengan Efraim itu berbeda, maka apa yang tulisannya sama, apa yang kata-kata sama, tapi karena dialeknya berbeda, karena logatnya berbeda, akan dibaca berbeda. Bahkan akan kelihatan kalau pamannya kayak di hidupan kita sekarang, ya, kalau orang Jawa berkata dengan orang Sunda itu pun akan berbeda, apalagi dengan orang Sumatera. Ya, contoh kasus kalau pamannya orang Sunda bilang laler, itu penekanan er-nya itu kuat banget. Nah, orang Jawa yang baru datang itu akan susah. Sama lah apalagi dengan orang-orang dari Sumatera, akan susah juga. Nah, seperti itulah yang disampaikan oleh pengawal, penjaga orang-orang Gilead di perbatasan. Makanya pada saat waktu mereka ditanya, kamu dari mana? Saya orang Gilead. Pada saat mereka mengatakan sibulet dan kelihatan sekali bahwa itu bukan orang Gilead, mereka akan dibunuh. Mereka akan dibunuh. Dan peristiwa ini, ya, peristiwa karena kesombongannya orang Efraim, karena arogannya orang Efraim, suku Efraim, 42.000 orang Efraim mati terbunuh. Ini peristiwa perang saudara, ya, ada anak perang saudara. Karena perang saudara apa? Karena Efraim, Gilead, Manasye, mungkin juga ada Sebulon, ada Dan, itu semua adalah keturunan dari Israel. Mereka terdiri dari 12 suku. Dan salah satu itu ada suku Efraim, ada Gilead, ada Manasye, ada Sebulon, ada Naftali. Semua adalah bagian dari bangsa Israel. Peristiwa ini pun kalau kita mau lihat di bangsa kita juga terdiri dari banyak suku, banyak bahasa. Ya, mereka masing-masing punya kebiasaan, mereka masing-masing punya bahasa yang berbeda. Tapi
kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Ya, hakim-hakim adalah mereka utusan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan. Dari bangsa Amon, dari bangsa Moab, dari bangsa Filistin. Nah, pada saat hakim-hakim tersebut, ya, anak-anak itu hanya bersifat daerah, hanya bersifat bangsa Israel saja. Tapi kita sekarang, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita dibebaskan dari penjajahan yang namanya dosa. Dan itu berlaku bukan hanya bangsa Israel saja, bukan hanya bangsa Yunani saja, bukan hanya bangsa Italia atau bangsa Roma, enggak. Tapi pembebasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bersifat universal. Bagi semua latar belakang bangsa, latar belakang bahasa, latar belakang daerah, latar belakang apapun disatukan oleh kuasa, oleh kasih yang daripada Tuhan. Dan kita menerima pembebasan yang kekal. Berbeda dengan masa Yefta dan suku Efraim ini, atau dengan peristiwa Gideon, peristiwa-peristiwa yang lain, atau nanti kalau kita cerita ini berlanjut, ada hakim-hakim Simson, ada Mika, ada Benyamin juga, ada nanti sampai raja-raja pun bersifatnya hanya terbatas di bangsa Israel. Kalau kita hari ini, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur karena kita punya pembebas yang universal, pembebas yang kekal, ya, pembebas yang tidak terbatas oleh tempat, oleh waktu, dan juga oleh apapun juga. Dan tidak ada kesombongan, bahkan Tuhan Yesus membebaskan kita, ya, dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tidak ada tidak ada persoalan-persoalan yang muncul karena memang Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup. Berbeda dengan peristiwa Yefta ini. Yefta didatangi dengan suku Efraim ini. Ya, Yefta pada sebelum peristiwa orang-orang suku Efraim datang, dia baru mengalami kemenangan. Bahkan kalau melihat cerita sebelumnya, setelah menang, dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, putrinya yang tunggal, untuk apa yang diucapkan oleh Yefta. Tiba-tiba didatangi suku Efraim dengan sombongnya, dengan arogannya. Ya, itu memunculkan perang saudara yang luar biasa. 42.000 orang Efraim habis, mati terbunuh dengan sia-sia. Ya. Dan kehidupan mereka pun kehidupan yang yang terbatas. Terbatasnya artinya gini, setelah Yefta meninggal, orang Israel balik lagi kepada penyembahan berhala, kehidupan yang lama lagi. Mereka berbuat dosa lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa Yefta memerintah sebagai hakim atas Israel 6 tahun lamanya. Ya, kalau yang lain-lain kemarin ada Gideon berapa? 40 tahun. Yefta ini 6 tahun. Ya kan, kalau adik-adik kita mau lanjutkan ini ada Efsan, ada Elon, ada juga Abdon. Semua memerintahkan tidak lama. Kalau kita bisa bicara Efsan hanya memerintah 7 tahun. Elon memerintah di bangsa Israel 10 tahun. Abdon memerintah di bangsa Israel. Di sini Abdon tidak secara jelas berapa lama dia memerintah di bangsa Israel. Tapi sifatnya semua adalah kesukuan atau daerah-daerah. Ya, mungkin adik-adik juga lihat peristiwa sebelum Indonesia merdeka. Ada daerah-daerah yang melawan penjajahan Belanda. Mereka hanya bersifat kesukuan, bersifat daerah, dan tidak pernah bisa melawan penjajah Belanda. Tapi setelah mereka disatukan, mereka disatu bersama-sama dengan satu kepemimpinan yang sama. Akhirnya mereka berbeda. Sama dengan kita.
Sama dengan bangsa Israel kalau kita boleh lihat. Setelah kehadiran Tuhan Yesus, ya, dan kita juga semua setelah kehadiran Tuhan Yesus, kita diselamatkan dari penjajahan dosa. Dan keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang kekal, yang selama-lamanya. Tidak ada keselamatan yang sementara. Perbedaan yang nyata dari hakim-hakim pada zaman Israel dengan hakim yang adil, hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hakim yang agung, Yesus Kristus Tuhan, memerintah kita dengan kasih-Nya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jadi kita harus bersyukur, ya, kalau adik-adik belajar dengan hakim-hakim, mungkin nanti juga dengan raja-raja Israel, kita melihat bahwa kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak pernah terbatas. Kita harus syukuri itu dan kita harus lakukan yang terbaik, ya. Kasih itu luar biasa. Kasih itu mau menerima, mau menikmati, mau memberikan yang terbaik. Ya, seperti Tuhan memberikan nyawanya bagi kita untuk kita diselamatkan. Ya, kalau lihat peristiwa yang tadi Pak Joko ceritakan, Yefta dan Efraim ini bersaudara dari satu keturunan yang sama, tapi mereka bermusuhan, bahkan mereka berperang hanya karena masing-masing merasa hanya karena suku Efraim yang merasa mereka lebih hebat, mereka arogan, mereka sombong. Ya, jadi hati-hati ya adik-adik, jangan pernah merasa yang terbaik sendiri. Jangan merasa bahwa orang lain lebih rendah daripada adik-adik. Karena kalau kita melihat peristiwa ini membuat kehancuran bagi suku Efraim secara pribadi. 42.000 orang mati sia-sia hanya karena kesombongan, hanya karena arogansi, hanya karena kearoganan suku Efraim. Ya. Harusnya kalau mereka melihat peristiwa di zaman Gideon, kalau mereka sadar bahwa pada saat itu kalau Gideon marah pun mereka sudah habis di situ. Di Hakim-Hakim 8, Gideon luar biasa, dia mau rendah hati, dia puji-puji Efraim dan akhirnya suku Efraim tidak marah kepada Gideon. Tapi di sini penerimaan yang berbeda dari seorang Yefta dan juga dengan orang-orang Gilead. Dan akhirnya terjadi peristiwa ini dan 42.000 orang suku Efraim mati sia-sia. Jadi hati-hati ya adik-adik. Jangan pernah merasa sombong, jangan merasa lebih unggul dari orang lain, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi bawa semua itu dalam Tuhan, bawa semua itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bukan karena kuat gagah atau karena kepintaran atau karena ketampanan atau karena kecantikan adik-adik, tapi semua itu karena Tuhan yang memberikan secara pribadi maupun secara keluarga bagi setiap adik-adik, baik setiap keluarga masing-masing. Ya, Tuhan memberkati adik-adik. Ayat hafalan Pak Joko hari ini dari Yesaya 2 ayat yang ke-11. Ya, Yesaya kedua ayat yang ke-11 Pak Joko bacakan. Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sekali lagi, ayat hafalannya dari Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu.
Ya, ini ayat hafalannya adik-adik. Sekali lagi Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semoga adik-adik semua boleh merenungkan kepada firman Tuhan ini dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam pemeliharaan, dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Walaupun ada pandemi, tapi adik-adik semua dan juga seluruh keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, sebelum kita akhiri, Pak Joko pimpin dalam doa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Yefta dan suku Efraim, di mana terjadi perselisihan hanya karena kesombongan, hanya karena arogan dari suku Efraim, sehingga pertumpahan darah bahkan kematian yang sia-sia terjadi pada saat itu Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini dan bawa setiap anak-anak untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam menjadi rema dalam kehidupan mereka, untuk hidup mereka hidup yang seturut kehendak Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, dan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan semua sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga kakak-kakak yang senantiasa membantu di dalam multimedia. Tuhan tolong, baik Dani, baik Kak Dani, baik Kak Willy, baik Kak Gerald. Tuhan mampukan mereka untuk boleh melewati setiap proses demi proses dalam kehidupan mereka, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi mereka. Tangan kasih Tuhan pun senantiasa menyediakan, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh kehidupan setiap anak-anak, baik yang sudah melalui studi online, baik juga yang masih studi tatap muka. Tuhan pun nyata dalam seluruh kehidupan mereka, dan perlindungan pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati anak-anak. Sampai jumpa minggu depan dengan kakak-kakak pembina yang lain. Tuhan memberkati. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang berhikmat, orang hikmat, apa lemah di dunia di Allah untuk memalukan kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang bagi dunia, orang-orang yang hikmat, dan apa yang
lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin.